Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Syarul Radli, NIM 1020624000103. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang proyek atau tugas besar yang kami bikin. Kami membuat aplikasi konsol manajemen keuangan. Apa sih alasan kami membuat aplikasi tersebut? Untuk kita yang mahasiswa, terutama teman-teman saya, apalagi yang anak rantau, terkadang masih susah untuk mengatur keuangan. Mereka kadang suka jajan, suka membeli pengeluaran yang tidak diperlukan. Oleh karena itu, kami membuat aplikasi manajemen keuangan untuk membantu mengatur keuangan mereka supaya lebih teratur dan lebih stabil. Yang dimana fitur-fitur di aplikasi ini juga sangat mendukung. Terdapat beberapa fitur. Contohnya fitur target menabung, terus fitur catatan, fitur untuk melihat riwayat pengeluaran supaya mereka bisa lebih mengatur keuangannya lagi. Oke, berikut adalah demo aplikasi konsol kami, yaitu aplikasi manajemen keuangan. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana alur aplikasi ini berjalan. Yang pertama, aplikasi ini ketika di start atau dijalankan, dia akan meminta login atau registrasi. Ketika sudah login, aplikasi ini akan menampilkan akun yang sudah kita buat waktu registrasi tadi. Nah, kemudian di sini ada beberapa fitur. Ada untuk menambah aplikasi, maksudnya menambah transaksi, ada untuk menghapus, ada untuk cari transaksi, serta menampilkan semua transaksi. Ada juga fitur target menabung dan juga fitur catatan, yang dimana itu membuat aplikasi lebih sempurna dan lebih bermanfaat untuk digunakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang alur dari program aplikasi. Oke, yang pertama kita akan membuat database dulu. Kita akan membuat database di localhost atau local server kita, karena aplikasi ini masih dalam tahap pengembangan, belum di-deploy. Nah, kita akan membuat satu database bernama Sisat Keuangan. Terus di dalam database tersebut ada 3 tabel, yaitu tabel user, tabel catatan, dan tabel transaksi. Nah, semua sudah disusun beserta juga isi dari tabel-tabel tersebut. Kemudian kita akan membuat program fungsi main, yang dimana fungsi main akan memanggil package yang sudah kita install. Pertama, kita menginstal package MySQL Data agar dapat terkoneksi dengan data localhost atau local server kita. Kemudian kita akan deklarasi 4 variabel: variabel host, variabel DB, variabel user, dan variabel password. Di mana variabel host akan diisi oleh localhost, variabel user akan diisi oleh nama root, dan variabel password dikosongin. Karena kenapa? Karena default dari localhost atau host lokal di laptop kita itu memiliki username root dan passwordnya kosong. Nah, setelah itu kita panggil string koneksi atau connection string dan memasukkan semua variabel yang sudah kita buat. Kemudian kita memanggil fungsi MySQL connection, dimasukkan ke dalam variabel koneksi yang meminta koneksi string. Nah, oke. Program lanjutan adalah, pertama kita membuat try catch, yang dimana ini untuk menghandle error. Ketika ada error, akan ditampilkan terjadi kesalahan. Nah, seperti itu. Kemudian ketika tidak terjadi kesalahan, kita masuk ke bagian try. Try itu ada connection open atau koneksi dibuka. Ketika koneksi dibuka, while akan dijalankan dengan syarat ketika menu tidak sama dengan 6, maka konsol clear. Di mana konsol clear ini adalah untuk membersihkan layar konsol kita. Kemudian ada fungsi head logo. Fungsi head logo ini apa? Fungsi head logo ini untuk menampilkan logo keuangan. Nah, logo keuangan ini sebenarnya tidak seberapa berfungsi. Ini hanya untuk mempercantik aplikasi saja. Kemudian kita masuk ke dalam pilihan. Ada pilihan login,
Lalu ada pilihan registrasi. Oke, kita anggap saja kita sudah mempunyai akun, sudah login. Ketika kita sudah login, fungsi login akan dipanggil dan nilai dari fungsi login akan dimasukkan ke dalam variabel mail. Variabel mail akan dicek apakah mail tidak sama dengan kosong. Jika dia berhasil login, variabel mail akan mengeluarkan nilai dari email kita. Maka ketika email tidak sama dengan kosong, program while akan dijalankan. Nah, ketika program while dijalankan, kita akan menampilkan beberapa pilihan. Dan sekaligus kita akan menampilkan info user. Nah, info user itu kita menampilkan tentang saldo kita, email kita, uang kita, nama kita. Nah, kayak gitu. Kemudian kita akan ditampilkan pilihan. Di sini ada beberapa menu. Ada riwayat transaksi, tambah transaksi, hapus transaksi, cari transaksi, profile, catatan, dan target menabung. Oke, lanjut. Nah, di sini saya menggunakan switch case untuk sebuah kondisi, di mana ketika kita switch case-nya kita memilih nilai 1, maka dia akan menampilkan riwayat transaksi, yang dimana fungsi riwayat transaksi ini meminta variabel koneksi dan parameter mail. Jadi dia meminta dua parameter, koneksi dan parameter mail. Kemudian ada menu tambah, ada function menu tambah, function hapus transaksi, function cari transaksi, function profil, yang dimana function ini memiliki nilai-nilai tersendiri. Dan dari function ini akan dijelaskan oleh teman saya. Nama saya Fenia Tika Zakia dengan NIM 1020624000108. Saya akan menjelaskan tentang fitur login. Fungsi login menerima parameter connection string, kemudian menampilkan perintah untuk user memasukkan email dan password yang akan disimpan di variabel email dan password. Lalu program akan menjalankan query SQL yang dimana mengambil semua dari tabel user yang dimana email user dan password user sama dengan nilai dengan variabel email dan password. Dan dibuat juga variabel reader yang dimana digunakan untuk menjalankan query yang sudah digunakan menggunakan sintak SQL, MySQL data reader, dan dia dilakukan pengondisian jika reader read bernilai true, maka fungsi akan mengeluarkan nilai reader email user. Setelah itu nilai tersebut akan nantinya dicek oleh sistem untuk mengambil data, dan jika mendapatkan nilai dari reader read, sistem akan mengeluarkan nilai 0 yang nantinya dicek oleh sistem dan menampilkan perintah login gagal, dan semua nilai yang dikeluarkan oleh fungsi ini berberdata string. Setelah itu saya akan menjelaskan juga tentang fungsi registrasi. Sama seperti fungsi login, fungsi registrasi juga meminta parameter connection string, kemudian membuat variabel connection dengan sintaks MySQL connection dan memasukkan nilai dari connection string. Kemudian program akan menampilkan perintah untuk user memasukkan nama, email, password, dan ulang password yang akan dimasukkan ke dalam variabel name, email, password, dan ulang password. Program akan melakukan pengecekan apakah nilai dari variabel password ini sama dengan ulang passwordnya. Lalu jika nilai tidak sama, dengan sistem akan menampilkan peringatan. Namun jika password yang dimasukkan bernilai sama, maka akan dilakukan query untuk menambahkan data akun. Query tersebut berisi insert into user, name user berisi email user, password user, saldo user, target user, values yang berisi name, email, password. Dengan nilai variabel name, email, user diisi dengan nilai dari variabel email, dan password user akan diisi dengan nilai dari variabel password. Sisanya akan diisi nilai 0 dikarenakan nilai tersebut adalah
nilai default yang nantinya digunakan untuk menampilkan saldo dan target menabung. Halo, perkenalkan nama saya Ida Bagus Giri Krisnabawa dengan NIM 1020624000117. Berikut ini saya akan menjelaskan tentang fitur riwayat transaksi. Yang pertama adalah fungsi riwayat transaksi. Fungsi riwayat transaksi dirancang untuk menampilkan menu riwayat transaksi berdasarkan pilihan pengguna. Fungsi ini dimulai dengan membersihkan layar konsol menggunakan konsol clear dan kemudian menampilkan menu yang berisi 4 opsi. Yang pertama adalah melihat semua transaksi, yang kedua melihat pemasukan, yang ketiga melihat pengeluaran atau kembali ke menu sebelumnya. Setelah itu pengguna diminta untuk memasukkan pilihan melalui input konsol. Input yang diberikan user diubah menjadi tipe data integer dan diproses menggunakan struktur control switch. Jika user memilih satu, fungsi tampil riwayat dipanggil untuk menampilkan semua riwayat transaksi. Yang kedua, fungsi tampil riwayat pemasukan dipanggil untuk menampilkan hanya transaksi pemasukan. Dan yang ketiga, jika user memilih yang ketiga, fungsi tampil riwayat pengeluaran dipanggil untuk menampilkan hanya transaksi pengeluaran. Dan yang terakhir atau yang keempat, opsi lainnya, fungsi akan mengakhiri eksekusi tanpa melakukan apa-apa, memungkinkan pengguna kembali ke menu sebelumnya atau keluar. Dan yang pertama adalah semua transaksi. Fungsi tampil riwayat bertujuan untuk menampilkan semua riwayat transaksi pengguna yang ditanya diambil dari database berdasarkan email pengguna. Fungsi ini mulai dengan membangun query SQL untuk memilih semua transaksi yang terkait dengan email pengguna yang diberikan. Query tersebut dieksekusi menggunakan MySQL command dan hasilnya dibaca dengan MySQL data reader. Setelah itu, fungsi mencetak header riwayat transaksi di konsol. Dalam loop while, setiap baris hasil query diproses satu persatu, dan informasi transaksi dicetak dalam format tertentu. Warna teks pada konsol berubah sesuai jenis transaksi. Jika berwarna hijau, berarti itu riwayat pemasukan, dan jika berwarna merah, itu berarti riwayat pengeluaran. Informasi yang ditampilkan meliputi jenis transaksi, jumlah saldo, tanggal transaksi, keterangan, dan ID transaksi. Setelah semua transaksi ditampilkan, fungsi menutup pembaca menggunakan reader close untuk mengakhiri operasi membaca data dari database. Fungsi kemudian meminta pengguna untuk menekan tombol apa saja sebelum kembali ke menu sebelumnya, memastikan bahwa pengguna memiliki waktu untuk membaca data yang ditampilkan. Fungsi ini memberikan pengalaman visual yang rapi dan terorganisasi dalam menampilkan riwayat transaksi. Yang kedua adalah riwayat pemasukan. Fungsi tampil riwayat pemasukan dirancang untuk menampilkan semua riwayat transaksi pemasukan pengguna berdasarkan email yang diberikan. Fungsi ini memulai proses dengan membangun query SQL yang memilih data transaksi dari tabel transaksi di mana email pengguna cocok dengan parameter mail dan jenis transaksi adalah pemasukan. Query ini dijalankan menggunakan objek MySQL command dan hasilnya dibaca melalui MySQL data reader sama seperti sebelumnya. Dan setelah itu header menampilkan riwayat transaksi ditampilkan di konsol. Fungsi memasuki loop while untuk membaca setiap baris hasil query. Transaksi yang ditampilkan adalah pemasukan. Informasi yang dicetak meliputi jenis transaksi, jumlah saldo transaksi, tanggal transaksi, dan keterangan dan ID transaksi. Garis pemisah di antara transaksi menambah kejelasan tampilan. Setelah semua data ditampilkan, pembaca reader ditutup menggunakan reader close. Yang ketiga adalah riwayat pengeluaran.
Fungsi tampil riwayat pengeluaran bertujuan untuk menampilkan semua riwayat transaksi terkait pengeluaran pengguna berdasarkan email yang diberikan. Fungsi ini dimulai dengan membangun query SQL yang memilih data transaksi dari tabel transaksi dengan syarat bahwa email pengguna sesuai dengan parameter mail dan jenis transaksi adalah pengeluaran. Query ini dijalankan menggunakan objek MySQL comment dan hasilnya dibaca melalui MySQL data reader. Setelah mencetak header riwayat transaksi, fungsi memasuki loop while untuk membaca setiap baris hasil query. Pada setiap iterasi, jenis transaksi diperiksa dan warna teks diatur ke merah karena ini mencerminkan bahwa semua transaksi yang ditampilkan adalah riwayat pengeluaran. Informasi yang ditampilkan mencakup jenis transaksi, jumlah saldo transaksi, tanggal transaksi, keterangan, dan ID transaksi. Garis pemisah ditambah di antara transaksi untuk memperjelas data. Setelah semua transaksi pengeluaran ditampilkan, fungsi menutup pembaca dengan reader close untuk melepaskan sumber daya yang digunakan. Nama saya Aldi Rahmadianto dengan NIM 1020624000069. Selanjutnya adalah fitur dari tambah pemasukan. Di sini langsung membuat function dari static void tambah pemasukan dengan mempunyai dua parameter, yaitu MySQL connection dan string mail, itu dari string login user tadi. Di dalam function tersebut ada console clear yang dimana itu akan nge-clear terminalnya. Lalu date time itu kayak tanggal sekarang, dan kita akan menginput atau mengambil data dari user dengan mempunyai variabel jumlah yang isinya console readline. Setelah itu terjadi pembuatan variabel query di mana ntar kita dari datanya sendiri akan memasuki MySQL untuk mengambil data dan memasukkan data inputan dari user tadi ke database-nya. Setelah itu akan di-execute sendiri dari execute non-query-nya. Lalu berhasillah ditambah data atau pemasukannya. Selanjutnya ada function dari tambah pengeluaran. Function tambah pengeluaran ini mempunyai konsep yang sama, yaitu functionnya ya mirip-mirip seperti tambah pemasukan. Tetapi dalam function tambah pengeluaran ini, sebelum menambahkan pengeluaran, fungsi ini memeriksa apakah saldo pengguna mencukupi. Fungsi ini menjalankan query SQL untuk mendapatkan saldo pengguna dari table user berdasarkan email yang diberikan oleh user. Lalu hasil saldo dibaca menggunakan MySQL data reader, dan jika jumlah pengeluaran melebihi saldo yang tersedia, maka akan menampilkan saldo tidak mencukupi. Tapi jika saldo mencukupi, query SQL akan dieksekusi. Setelah query SQL dijalankan, fungsi menampilkan pesan data berhasil ditambah sebagai konfirmasi bahwa transaksi telah ditambahkan. Sebelum itu dieksekusi oleh CMD execute non-query. Saya Bagus Ardin Prayoga dengan NIM 1020624000064. Oke, saya di sini bakalan menjelaskan mengenai fitur hapus transaksi. Jadi di sini ada fungsi hapus transaksi. Ini digunakan untuk menghapus transaksi tertentu dari database berdasarkan ID transaksi dan email pengguna yang sedang aktif. Jadi fungsi ini dimulai dengan membersihkan layar untuk memberikan tampilan kepada user. Jadi selanjutnya pengguna diminta untuk memasukkan ID yang ingin dihapus. ID ini kemudian digunakan untuk membangun query SQL delete yang akan menghapus data ini dari tabel transaksi di database. Dengan syarat bahwa ID transaksi sesuai dengan input pengguna dan email pengguna cocok dengan data yang aktif. Query ini memastikan bahwa hanya transaksi milik pengguna yang dapat dihapus, sehingga mencegah penghapusan data milik pengguna lain. Nah, setelah query dijalankan menggunakan MySQL comment, fungsi menampilkan pesan
konfirmasi kepada pengguna, yaitu data berhasil dihapus, untuk memberitahu bahwa proses penghapusan telah berhasil. Sebagai langkah akhir, fungsi meminta pengguna untuk menekan tombol apa saja untuk kembali ke menu utama, memberikan waktu untuk membaca konfirmasi. Langsung fitur. Selanjutnya ada fitur cari transaksi. Ini menggunakan fungsi cari transaksi. Ini digunakan untuk mencari dan menampilkan transaksi berdasarkan keterangan yang diberikan oleh pengguna. Ini dimulai dengan memberikan layar konsol menggunakan konsol clear untuk memberikan tampilan yang rapi. Setelah itu, pengguna diminta untuk memasukkan kata kunci pencarian melalui konsol Redline yang kemudian disimpan dalam variabel cari. Nah, selanjutnya query SQL yang dibangun menggunakan kata kunci pencarian tersebut dengan menggunakan operator like untuk mencari kecocokan sebagai kata dalam keterangan transaksi pada tabel transaksi. Ini hanya untuk transaksi yang terkait dengan email pengguna yang diberikan. Jadi query ini dieksekusi menggunakan MySQL command dan hasilnya dibaca melalui MySQL data reader. Nah, setelah hasil pencarian ditemukan, fungsi menampilkan setiap transaksi yang sesuai dengan format yang rapi, termasuk jenis transaksi sama jumlah saldo, transaksi, tanggal, transkrip, keterangan transkrip, dan ID transaksi tentunya. Setiap transaksi dipisahkan dengan menggunakan garis pemisah agar mudah dibaca sih. Setelah selesai menampilkan hasil pencarian, fungsi menutup pembaca dengan kode reader close dan meminta pengguna untuk menekan tombol apa saja supaya kembali ke menu utama. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi profile. Oke, sebentar. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang fitur profile. Yang pertama dimulai dari function profile. Ketika kita memilih function profile, konsol akan dibersihkan dengan perintah console clear, lalu menampilkan logo profile, kemudian dan akan menampilkan info user juga. Jadi ketika kita memilih profile, akan ditampilkan info user seputar saldo, email, dan juga nama, terkecuali password, karena password itu sebuah privasi. Nah, kemudian di bawahnya akan menampilkan 3 pilihan, yaitu edit profile, hapus akun, dan kembali. Nah, di sini saya membuat sebuah switch case yang dimana kondisi ketika kita memilih angka 1 atau edit profile akan menjalankan fungsi edit profile. Fungsi edit profile berisi variabel name dan variabel new email, yang dimana variabel name itu akan meminta nama baru atau new name, dan variabel new email sama seperti variabel name, tapi dia meminta email baru. Nah, ketika variabel name dan variabel new mail ini terisi, maka selanjutnya akan dilakukan login, di mana kita mengambil nilai email dari fungsi login tersebut. Ketika email yang dimasukkan sama sesuai dengan fungsi nilai yang dikeluarkan oleh fungsi login, maka akan dijalankan sebuah query update user. Query update user. Update user set name user sama dengan isi dari variabel name, dan email user isi dari variabel new email, yang dimana dua variabel ini memiliki nilai yang baru atau nilai yang sudah diupdate. Nah, kemudian ada query where. Where itu di mana? Jadi cara bacanya seperti ini. Update user set atau ubah nama user sama dengan nama baru, email user sama dengan new email, yang dimana email user sama sesuai email yang dimasukkan ketika kita awal login. Kemudian kita tidak hanya
mengubah di tabel user saja. Namun kita juga mengubah di tabel transaksi dan catatan. Karena kedua tabel tersebut meminta nilai email. Kemudian query akan dipanggil ke dalam MySQL comment dan dimasukkan ke dalam variabel yang bernama komen catatan, komen transaksi, dan komen. Kemudian variabel tersebut dijalankan dengan query execute non query. Kemudian ketika berhasil, user atau program akan menampilkan berhasil diedit, silakan muat ulang aplikasi. Kemudian kita memanggil fungsi environment.exit 0 atau kita akan meng-close program secara paksa untuk merefresh. Kemudian jika user memilih opsi kedua atau opsi hapus akun, maka fungsi hapus akun akan dijalankan. Pertama, kita mengklarifikasi dulu. Anda yakin ingin menghapus akun? Nah, kita membuat sebuah inputan yang nantinya akan ditaruh di variabel jawab. Ketika variabel jawab berisi Y atau yes, maka akan dijalankan program. Nah, program tersebut adalah login. Nah, kenapa login? Karena ketika kita ingin menghapus akun, kita membutuhkan nilai dari fungsi login. Nah, ketika nilai dari fungsi login itu sama sesuai email yang kita login di awal, maka program akan jalan. Query yang dijalankan adalah delete atau hapus from dari user, yang dimana email underscore user sama dengan email yang dimasukkan di awal-awal tadi waktu kita login. Nah, begitu pula di transaksi juga perlu dihapus. Nah, kemudian jika semua sudah di-set query SQL-nya, kemudian sama seperti yang di atas, kita memasukkan ke dalam sebuah variabel. Nah, variabel tersebut akan dipanggil fungsi execute non query, yang dimana query tersebut akan dijalankan. Oke, lanjut. Kemudian saya juga akan menjelaskan tentang fungsi catatan, di mana fungsi catatan ini akan menampilkan 3 menu, yang dimana menu pertama adalah lihat catatan, yang kedua adalah tambah catatan, yang ketiga adalah hapus catatan. Sama seperti yang awal, saya akan menggunakan switch case, yang dimana case pertama atau case 1 akan menampilkan lihat catatan, yang kedua akan menampilkan tambah catatan, dan yang ketiga akan menghapus catatan. Ketika user memilih case yang pertama atau case lihat catatan, konsol akan dibersihkan menggunakan konsol clear. Kemudian perintah SQL akan dijalankan atau query SQL, yang dimana query tersebut adalah select atau ambil bintang semua, ambil semua dari tabel catatan, yang dimana email user adalah email yang dimasukkan waktu awal-awal tadi. Kemudian query tersebut dimasukkan ke dalam variabel comment. Nah, dari variabel comment tersebut dimasukkan lagi ke dalam variabel reader. Lalu kita while reader.read, artinya kita membaca semua data yang ada di dalam tabel tersebut. Oke, tabel yang akan ditampilkan adalah judul catatan, deskripsi catatan, tanggal catatan, kemudian ID catatan. Oke, case pertama sudah selesai. Sekarang case yang kedua, tambah catatan. Saya akan memanggil fungsi tambah catatan, yang dimana konsol akan di-clear, lalu menampilkan perintah untuk user menginputkan judul dan deskripsi catatan. Setelah user menginputkan judul dan deskripsi, akan dilakukan query insert into atau masukkan ke tabel catatan, yang dimana judul catatan, deskripsi catatan, tanggal, email itu akan dimasukkan, yang dimana judul adalah judul yang dimasukkan oleh user, deskripsi adalah deskripsi yang dimasukkan oleh user, date adalah mengambil fungsi dari datetime_no. Datetime_no ini adalah fungsi bawaan dari C#. Kemudian memasukkan nilai dari variabel email user, yang dimana email user adalah nilai yang sama ketika kita login awal tadi. Kemudian ketika user memilih opsi yang ketiga atau hapus catatan, program akan memerintah user untuk memasukkan ID catatan, lalu disimpan di variabel ID. Kemudian query ditulis delete
from catatan yang dimana ID catatan sesuai ID yang dimasukkan user tadi. Ketika ID sudah sesuai, maka data akan dihapus. Oke, fungsi berikutnya adalah target menabung yang akan dijelaskan oleh teman saya. Yang terakhir adalah fungsi target menabung. Fungsi target menabung digunakan untuk melihat dan mengubah target menabung pengguna berdasarkan email yang diberikan. Fungsi ini dimulai dengan membersihkan layar konsol menggunakan konsol clear dan kemudian mengambil target menabung pengguna yang sudah ada dari database. Langkah yang pertama adalah menyusun query SQL untuk mengambil nilai target user dari tabel user yang sesuai dengan email pengguna yang diberikan. Query ini dieksekusi menggunakan MySQL command dan MySQL data reader. Setelah query dijalankan, fungsi membaca hasilnya menggunakan reader target read dan menampilkan target menabung yang ada di konsol. Setelah menampilkan target menabung, fungsi akan meminta pengguna untuk memasukkan nilai target baru melalui konsol readline. Setelah itu, koneksi dengan database dibuka kembali untuk melakukan pembaruan. Fungsi menutup koneksi pembacaan data sebelumnya menggunakan reader target close, lalu menyusun query SQL untuk memperbarui nilai target user di database dengan target yang baru dimasukkan oleh pengguna. Query pembaruan ini dieksekusi dengan MySQL command dan execute non-query yang mengubah nilai target menabung di tabel user. Kesimpulan dari sebuah program ini adalah aplikasi pengelola keuangan yang kita buat merupakan alat yang sangat berguna untuk membantu pengguna dalam mengatur pemasukan, pengeluaran, target dalam menabung, dan catatan pribadi. Dengan fitur-fitur seperti manajemen transaksi, pencatatan target, keuangan, dan pengelolaan profil, aplikasi ini menawarkan solusi yang komprehensif bagi kebutuhan keuangan individu. Antarmuka berbasis teks yang sederhana memudahkan pengguna untuk mengoperasikan aplikasi ini tanpa memerlukan perangkat canggih. Namun ada beberapa aspek yang masih bisa ditingkatkan untuk memperkuat keamanan, pengalaman pengguna, dan efisiensi aplikasi. Secara keseluruhan, aplikasi ini menunjukkan pemahaman yang baik dalam pengembangan perangkat lunak dan penerapan logika bisnis yang relevan. Lalu saran yang didapat dari pembuatan program ini yaitu sebaiknya kita harus meningkatkan keamanan database MySQL karena keamanan database sangatlah krusial terutama ketika program Anda menangani data sensitif atau pribadi. Nah, langkah-langkah dari meningkatkan keamanan database MySQL ini ada banyak, tapi untuk ini disebutkan dua, yaitu penggunaan enkripsi dan juga pengaturan hak akses pengguna. Untuk pengaturan hak akses pengguna sendiri, kita harus memastikan hak akses di MySQL diatur dengan ketat, yaitu membatasi akses ke database hanya untuk pengguna yang memiliki kebutuhan khusus. Saran selanjutnya adalah mengembangkan lebih lanjut dalam tampilan UI UX atau desain. Pengalaman pengguna yang optimal UI UX sangat krusial dalam menarik perhatian pengguna serta memastikan aplikasi kita mudah digunakan. Sementara program kita hanya menampilkan dari CLI. Dari saran ketiga adalah menambahkan fitur. Fitur-fitur yang kita punya itu masih terbatas walaupun ada banyak. Karena menambahkan fitur baru dapat meningkatkan nilai aplikasi serta memberikan kemudahan tambahan bagi pengguna yang menggunakan aplikasi tersebut. Dari fitur-fitur yang kita bisa tambahkan yaitu notifikasi real time, yaitu implementasi fitur notifikasi untuk menginformasikan pengguna tentang perubahan penting, update atau pengingat tertentu. Dan yang kedua adalah integrasi dengan API eksternal. Lalu untuk saran yang terakhir yaitu peningkatan kinerja aplikasi sendiri atau optimization. Yang pertama adalah optimasi query database dan yang kedua penggunaan caching. Caching sendiri adalah implementasi strategi caching untuk mengurangi waktu pemrosesan atau refresh dan meningkatkan performa aplikasi. Saya Noval Saruradli. Saya Aldi Rahmadianto. Saya Ida Bagus Giri Krisna Bawah. Saya Bagus Ardin Prayoga.
Saya Feni Etika Zakia. Kami semua mengucapkan terima kasih dan salam titik koma.